yang mana penyakit akibat adanya infeksi atau yang mana penyakit yang akibat autoimun. Sebenarnya dua-duanya berhubungan satu sama lain, Ji. Kedua-duanya kan penyakit autoimun. Nah, kedua-duanya juga bisa muncul gara-gara ada infeksi. Maksudnya infeksi itu sebagai penginduksi munculnya penyakit tersebut. Pertama adalah kenapa bisa terjadi autoimun pada penyakit rheumatoid arthritis sama lupus. Yang dijelaskan sama dok kan kayaknya kamu mengerti juga. Ini ada gen susceptibility. Sebenarnya untuk masalah pewarisan genetik ada dua masalah. Pertama, karena adanya alel HLA pada MHC-nya tubuh kita, dan kedua karena adanya polimorfisme pada ini gen non HLA. Kenapa kalau ada gen HLA pada MHC-nya APC di tubuh kita, itu menandakan bahwa resiko terjadinya penyakit autoimun pada kita itu lebih tinggi daripada orang-orang yang tidak mempunyai gen HLA yang ada pada APC-nya tubuh kita. Ini Mina sajikan data di sini. Misalnya rheumatoid arthritis itu kalau dia punya gen ini, maka resikonya 4-12 kali lebih tinggi terkena penyakit autoimun rheumatoid arthritis. Jadi ini relative risk, kita sudah pelajari di Kesmas. Jadi 4-12 kali lebih tinggi terkena resiko penyakit rheumatoid arthritis. Itu kalau dia punya agen HLA. Bagaimana kalau ada polimorfisme pada gen non HLA? Nah, tadi polimorfisme, apa maksudnya polimorfisme? Maksudnya adalah terjadi perubahan susunan genetik atau mutasi sehingga muncul variasi-variasi fungsi. Kalau ada juga mengatakan polimorfisme itu ada 2 sifat dalam satu gen. Nah, itu semuanya. Nah, jadi kalau ada polimorfisme gen non HLA pada penyakit rheumatoid arthritis dan penyakit lupus, gen non HLA-nya itu ini. Tunggu. Gen non HLA-nya itu ini. PTPN22. Jadi kalau ada mutasi pada gen ini, maka ia akan menginduksi terjadinya atau munculnya sel T atau sel B yang bersifat reaktif terhadap self antigen atau ini self reactive lymphocyte. Jadi kalau terjadi mutasi pada gen PTPN22, maka implikasinya adalah muncul self tolerant atau self reactive lymphocyte. Nah, apa hubungannya dengan infeksi? Nah, ini apa hubungannya dengan infeksi? Infeksi mengakibatkan apa? Misalnya ada mikroba masuk. Mikroba itu, misalnya bakteri, dia bisa menghasilkan peptida antigen. Jadi misalnya ini bakteri dia bisa menghasilkan peptida antigen. Kemudian mikroba atau misalnya virus atau apakah, dia kan juga bisa menginduksi kehancuran dari sel-sel yang ada dalam tubuh. Kalau sel-sel hancur, hasil dari kehancuran sel-sel tersebut itu menghasilkan self antigen juga. Jadi mikroba sudah hasilkan peptida antigen, sel hancur hasilkan self antigen. Nah, itu akan ditangkap oleh APC. Apa induksinya? Apa akibatnya dari adanya stimulasi dari pelepasan kerusakan sel jaringan berupa self antigen? APC akan meningkatkan ekspresi dari kostimulator. Apa kostimulator pada APC? B7. Jadi kalau tambah banyak kostimulator yang ada di APC, maka efek aktivasi dari ini tadi, efek aktivasi dari self autoimun lah bahasanya, dari sel limfosit yang bersifat autoimun ini akan lebih mudah dilakukan. Jadi kalau APC bertemu dengan sel autoimun ini, karena kostimulatornya banyak, maka aktivasinya juga akan lebih mudah. Karena dia autoimun atau reaktif dengan
self antigen yang disajikan oleh APC nanti, nah itu akan mengaktifasi ini. Sudah teraktivasi oleh APC, dia akan berproliferasi. Sudah berproliferasi, maka dia akan menangkap sendiri sel-sel antigen yang ada di luar sana dan akan memulai proses pengerusakan jaringan yang lebih banyak. Ini autoimmune disease. Begitu ji konsepnya. Kalau lupus itu kan, itu apa? Misalnya ini sel limfosit yang sudah teraktivasi dan sudah reaktif terhadap self antigen, kalau dia bertemu dengan limfosit B misalnya, langsung saja ke sini. Kayaknya mau tahu Ji. Kalau dia bertemu dengan limfosit B, maka dia akan aktivasi limfosit B. Jadi mana limfosit ini? Limfosit T yang reaktif terhadap tadi self antigen akan aktivasi ini, akan tentunya kan ini T helper yang bisa aktivasi limfosit B. Limfosit B jadi sel plasma, kemudian menghasilkan antibodi. Nah, antibodi inilah yang karena sudah diaktifasi tadi di sini, pasti ini sudah reaktif terhadap self antigen. Nah, self antigen yang rusak tadi jaringannya pergi lagi ke sana, lebih banyak antibodi yang ke sini, lebih banyak self antigen yang dikenali lagi, maka implikasinya dari antibodi kan itu ada 3 kerjaan: neutralisasi, opsionisasi, dan aktifkan sistem komplement. Nah, karena antibodi ini sudah banyak dan sudah bisa berinteraksi dengan self antigen, maka salah satu hal yang paling berbahaya kalau dia sudah bisa aktivasi sistem komplement dari classical pathway. Apa maksudnya classical pathway? Interaksi antara antibodi antigen yang ada pada self antigen memicu pembentukan dari MAC. MAC itu yang kayak pintu yang melubangi ini sel-sel, jadi lebih banyak lagi sel-sel yang mengalami injury. Kalau lebih banyak sel-sel yang mengalami injury, tak putar lagi, tak siklus lagi, jadi efeknya akan lebih parah. Kalau rheumatoid arthritis sebenarnya sama ji. Intinya kalau sudah ada sel limfosit yang reaktif terhadap self antigen, maka limfosit T yang dipakai di sini. Kan tadi ini limfosit B yang kerja. Waduh. Kenapa di sini? Tadi limfosit B yang di lupus yang kerja, yang menghasilkan antibodi. Kalau rheumatoid arthritis, limfosit T helpernya yang kerja, terkhusus pada CD4. Nah, dia aktivasi makrofag. Sini untuk menghasilkan sitokin ini. Sitokin ini induksi fibroblast untuk hasilkan MPP, RA ligan, MPP yang rusak protein, RANK ligan yang rusak ini kartilago. Begitu ji. Dan tempatnya di sini, sinovial kalau rheumatoid arthritis. Terima kasih.